Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang buat tim Onodera Useran. Di sini ada Bu Lutfia, ada Kak Sekar, sama Kak Anya ya. Terima kasih sudah hadir Bu Lutfia hari ini dan tim dalam rangka memberikan penjelasan mengenai program Onodera Useran gitu ya. Eh, Sebelum masuk mungkin nanti sesi hari ini nanti akan ada pembukaan dulu, mungkin ada perkenalan acara, lalu ada pemaparan program dari tim Onodera Useran, baru nanti dibuka sesi tanya jawab bagi teman-teman alumni ya. Saat ini memang di Zoom ini tergabung baru 4 orang nih, Bu Lutfia. Tapi ini izin kita recording. Eh, Mungkin nanti ada teman-teman yang juga akan nyusul karena memang di undangan kami itu ada sekitar 12 orang yang siap hadir harusnya hari ini gitu ya. Tapi mungkin ada momen belum bisa langsung join on time gitu. Hmm, Seperti itu. Nah, mungkin buat teman-teman alumni, selamat datang, selamat siang. Mudah-mudahan hari ini dalam kondisi sehat walafiat ya. Boleh dong open cam kalau misalnya bisa gitu ya. Biar nanti Monodera juga bisa ngeliat nih teman-teman alumni kita seperti apa. Hari ini, halo Kasih di Dharma gitu ya. Ya, hari ini adalah momen sebenarnya kami dari tim pengendalian pemasaran ingin apa ya namanya membuka peluang lain buat teman-teman khususnya saat ini tergabung adalah alumni dari kejuruan bahasa Jepang gitu. Harapannya dengan sosialisasi ini teman-teman alumni bahasa Jepang yang saat ini mungkin perlu informasi peluang lain gitu ya untuk bisa berangkat kerja ke Jepang, dapat point of view lain atau ada oh ternyata ada peluang lain yang selain di LPK yang mungkin saat ini mereka ketahui gitu ada potensi-potensi yang mungkin dari segi pembiayaan atau pet programnya gitu ya, jadi jauh lebih jelas atau lebih singkat mungkin gitu ya. Jadi harapannya sosialisasi ini bisa membawa pencerahan baru buat teman-teman alumni PPKD Jakarta Selatan. Sebagai eh, POV gitu ya Bu Lutfia, beberapa alumni ini memang terdata sudah lulus N5 dan N4 gitu. Nanti mungkin data absensinya bisa kami infokan juga ke tim Monodera sebagai detailnya ya. Dan beberapa malah ada yang sudah tersertifikasi SSW gitu. Nah, nanti mungkin di sosialisasi ini tim Onodera kan juga akan memaparkan kan peluang dan potensinya apa saja opsinya gitu ya dan mungkin nanti titik temunya teman-teman ini nanti bisa mungkin jika ada yang berminat ingin mengikuti program itu seperti apa nanti bisa dijelaskan lebih lanjut gitu. Oke, tanpa berlama-lama mungkin eh, kita langsung aja dengarkan paparan dari tim Onodera Useran. Dipersilakan. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bu Eci dan Bu Nabila untuk kesempatannya siang ini. Selamat siang teman-teman eh, jurusan Bahasa Jepang ya Ibu ya. Terima kasih sudah hadir kali ini. Perkenalkan saya Lutfia dari PT Onodera User Indonesia. Saya hari ini bersama tim saya ada Mbak Sekar dan Mbak Anya untuk penjelasan tentang program kami. Kami akan nanti akan dipandu sama Mbak Sekar. Di sini yang pertama-tama kami izin menjelaskan terlebih dahulu program Zero Base kami. Nanti mungkin di akhir acara ketika nanti diskusi program nantinya kira-kira teman-teman bisa masuk Zero Base atau yang mana nanti mungkin akan sembari berdiskusi ya di sesi tanya jawab kami izin. Jadi kami menjelaskan terlebih dahulu eh, tentang profil perusahaan kami baru nanti kami masuk ke diskusi lebih lanjutnya. Oke, mungkin dari Mbak Saka boleh dimulai. Terima kasih untuk Lutfi Sang ya. Atas waktu dan tempatnya, saya akan share screen mengenai penjelasan tentang OUR Indonesia itu sendiri. Oke, apakah sudah terlihat untuk share screen-nya? Ya, baik. Saya Sekar dari OUR Bumi Academy yang akan memandu penjelasan tentang
Onodera Yuseran pada hari ini ya. Jadi dari Onodera Yuseran itu sendiri ada anak ya perusahaan namanya OUR Blooming Academy gitu. Jadi mungkin saya mulai dari awalnya dulu ya. Onodera itu seperti apa? Jadi Onodera Group atau apa ya seperti ayah perusahaan kami gitu ya. Jadi ini adalah perusahaan yang sudah besar di Jepang juga sudah banyak sekali anak perusahaannya dan ada di berbagai macam bidang. Salah satunya PT Onodera Yuseran yang bergerak di bidang SDM dan teknologi seperti itu. Jadi disinilah yang memang fokusnya itu untuk mencari sumber daya manusia yang emang sudah kompeten gitu ya untuk bisa berkarir dan meraih mimpinya untuk bekerja di Jepang seperti itu. Nah, dari eh, yang sudah ada di Indonesia itu sendiri ya, PT Onodera Yusana Indonesia atau lembaga pendidikannya OUR Blooming Academy itu sudah dibuka di Indonesia sejak tahun 2023. Jadi lembaga kami ini memulai pendidikan untuk visa Tokutegino gitu. Jadi memang fokusnya itu di kaigo atau perawatan lansia gitu ya. Tapi memang tidak menutup kemungkinan juga di bidang-bidang lain akan dibuka seperti itu. Oke, untuk ya PT dari Seran Indonesia itu sendiri memang lisensinya itu bukan lembaga penyalur kerja gitu ya. Jadi lisensi kami itu lebih ke lembaga kursus dan pelatihan sehingga memang kami itu seperti sekolah ya. Jadi ada ruang kelas di sini gitu ya, ada ruang kelas, kemudian ruang praktik, terutama praktik keperawatan karena memang kami fokusnya di perawatan lansia ya. Kemudian ruang rapat, musola, ruang baca, dan asramanya juga ada seperti itu. Jadi kalau mau lihat di ini ya NPSN-nya itu juga sudah terdaftar gitu, tersertifikasi sebagai lembaga kursus pelatihan dan ada di Jakarta serta juga ada di Medan. Tenang saja ya, kapasitasnya juga memang banyak untuk 240 siswa selama apa? Bukan per angkatan tapi memang per satu periode gitu ya. Jadi nanti ada siswa yang lulus, kemudian ada siswa yang masuk seperti itu. Nah, untuk OUR Blooming Academy-nya sendiri ini bukan hanya di Indonesia, tadi kan ada di Jakarta, di Medan gitu ya, tetapi untuk di Filipina, di Myanmar, Laos itu juga ada dan memang yang belajar di sini juga sudah banyak, sudah ada 10.000 lebih untuk sampai saat ini ya yang menempuh pendidikan di OUR Blooming Academy itu sendiri dan sudah lebih pastinya dari 7.500 yang lulus ujian SSW atau eh, sertifikasi kejuruan. Jadi bukan hanya bahasa Jepangnya saja di sini belajar tapi juga kejuruannya gitu ya mulai dari kaigo keperawatan lansia tadi gitu dan ada bidang-bidang lainnya yang juga dipelajari di sini. Untuk sekolahnya sendiri ya, tempat pendidikannya sendiri ada di Lebak Bulus, di Cilandak ya seperti ini. Bangunannya ada ruang kelas, kemudian di lantai atas itu juga ada asrama untuk laki-laki dan perempuan, seperti itu. Dan ada juga di Medan. Ya, di Medan itu di Universitas Sari Mutiara Indonesia. Oke, kalau misalnya alumni-alumni PPKD ya yang sudah pernah belajar gitu mungkin tahu penempatan-penempatan kerja di Jepang atau prefektur di Jepang itu ada apa saja. Terus, wah, saya ingin nih bekerja di sini, saya ingin bekerjanya di Tokyo atau saya ingin bekerjanya di Hokkaido gitu yang bagian atas gitu ya. Tenang saja, karena kalau misalkan nanti setelah pendidikan dari OUR gitu ya, kemudian mendapat tawaran-tawaran pekerjaan di sini. Nah, itu tidak terbatas hanya di satu kota saja atau hanya di kota-kota tertentu saja, tapi memang eh, kami itu menyebar ya untuk pekerjaannya, untuk tawaran pekerjaan itu tersebar dari ujung ke ujung Jepang, dari Kyushu ada, dari Hokkaido ada. Pokoknya yang paling banyak yang memang di wilayah Kanto ya. Di wilayah Kanto dan di Hokkaido seperti itu. Bisa dilihat di sini nggak cuma di tengah, nggak cuma di ujung, tapi memang untuk tawaran pekerjaannya itu dari semua prefektur di Jepang itu akan ada
akan selalu ada tawarannya. Nah, untuk bidangnya tadi kan saya sempat nyebut perawat lansia dan lain-lain. Nah, yang dan lain-lainnya itu apa? Di sini ada layanan makanan, ya, kemudian penginapan, pengolahan makanan, selain itu penerbangan, pertanian dan perakitan mobil gitu ya, yang sedang dibuka juga sekarang itu ada perawatan lansia dan perbaikan serta perawatan mobil. Jadi memang eh, walaupun banyak bidangnya tetap fokusnya di keperawatan lansia karena di Jepang juga perawatan lansia itu memang sedang dicari gitu ya yang mau menjadi perawat lansia karena memang secara jumlah juga lansianya di Jepang itu banyak gitu dan membutuhkan tenaga-tenaga kerja dari luar negeri untuk bisa membantu gitu ya untuk ikut bekerja sebagai perawat lansia di Jepang. Nah, di sini bisa dilihat untuk program pelatihan di sini ya di OUR Blooming Academy itu akan dilatih apa saja. Nah, ini nggak setiap orang belajar semua ya, tapi misalkan kalian memang mau ambilnya kaigo gitu ya, kalian mau jadi kaigo di Jepang, mau jadi perawat lansia di Jepang, ini silahkan nanti ambil, nanti daftar di bidang kaigo atau perawatan lansia gitu. Nanti akan ada pelatihannya di sini, begitu juga untuk Jidosha Seibi atau perbaikan dan perawatan mobil gitu. Nah, untuk batch kemarin ya sempat juga dibuka untuk pengemudi truk atau mobil barang atau yang biasa disebut unsogyo gitu. Pernah ada juga yang kensetsu atau konstruksi teknik sipil dan pelayanan makanan atau gaishoku. Jadi bidangnya di sini banyak ya gitu. Dan memang tidak memang fokusnya ke kaigo tapi tidak terbatas juga untuk bidang lain akan dibuka gitu. Jadi kalau misalnya mau tahu ya nanti akan saya tunjukkan di Instagram kami gitu ya untuk tawaran-tawaran apa pelatihannya. Oke, nah ini untuk saya jelaskan untuk zero base terlebih dahulu ya, walaupun kalian sebenarnya teman-teman yang di sini udah pernah belajar bahasa Jepang ya, tapi memang saya jelaskan dulu untuk pelatihan di OUR Blooming Academy sendiri memang ada ya pendidikan selama kurang lebih 6 bulan untuk belajar bahasa Jepang dan belajar kejuruannya, kejuruan Tokoteginonya apa gitu ya. Kemudian selama kurang lebih 1 bulan akan ada persiapan sebelum berangkat ke Jepang. Jadi jangan khawatir buat yang aduh bahasa Jepangku udah oke nih tapi aku ngerasa tentang budayanya masih bingung atau nanti di Jepang ngomong gimana ya gitu ya sama orang-orang di sana. Nah itu nanti akan ada pelatihan lagi selama kurang lebih 1 bulan. Kemudian setelah lulus ya, setelah berangkat ke Jepang gitu, setelah lulus pendidikan sama OUR di sini di Jakarta, kalian saat ke Jepang itu nggak akan dilepas. Dari kami akan ada bantuan lagi gitu ya kurang lebih 5 tahun pembelajaran saat bekerja. Jadi ini untuk eh, sebagai dukungan ya dari Onodera Useran yang ada di Jepang agar kalian nantinya bisa bekerja lebih lama gitu ya, bisa berkarir lebih panjang gitu di Jepang. Nah, untuk rinciannya yang tadi kurang lebih 6 bulan seperti ini ya. Ada kalau misalnya saat masuk ke OUR itu belum bisa sama sekali, Ragana Katakana juga akan ada pelatihannya gitu. Kemudian untuk kelas JLPT N5 sampai N4 juga ada. Jadi ini memang dibimbing untuk bisa ambil JFT atau JLPT N4 gitu ya, JFT Basic atau JLPT N4. Kemudian kurang lebih di 1,4 bulan terakhir ini akan ada pendidikan perawatan lansia. Nah ini ya untuk yang mau ambil SSW ya atau sertifikat kejuruan gitu untuk bekerja di Jepang, di sini ada pembelajarannya gitu. Belajar apa aja sih gitu ya. Di sini ada dasar perawatan Asia, kemudian mekanisme fisik dan psikis. Jadi bagaimana sih gitu cara menghadapi lansianya nanti di sana ya sebagai perawat. Kemudian ada kemampuan komunikasi nanti sama lansianya, kemudian bagaimana cara menanggapinya gitu ya, cara memberikan apa ya misalnya semacam rekreasi atau hiburannya gitu ya. Kemudian ada ilmu dukungan hidup juga sehingga bisa lancar gitu nanti kalian saat sudah sampai di Jepang dan ada bahasa Jepang untuk perawat lansia. Jadi kan
Misal kalian udah belajar bahasa Jepang, tapi memang baru secara umum saja. Nah, di sini akan dipelajari lagi lebih rinci, lebih mengerucut ya ke bahasa Jepang yang terkait tentang perawatan lansia, seperti misal apa ya, nama obat atau karena nama-nama alat gitu ya yang digunakan seperti tempat tidur atau kursi roda itu bahasa Jepangnya apa nanti di sini akan dipelajari. Nah, kalau sudah selesai belajar kalian bisa eh, pas sumimasen bisa ambil sertifikasi SSW ya SSW Kaigo gitu. Untuk apa? Untuk nanti kalian setelah dapat sertifikat SSW, setelah punya JFT A4 atau JLPT, kalian itu bisa direkomendasikan oleh sensei yang ada di sini untuk ikut interview. Nah, untuk ikut interview itu, interview apa? Interview sama perusahaan Jepang. Jadi kalau kalian udah punya sertifikat, terus dirasa sama senseinya ini udah bisa nih bahasa Jepangnya gitu ya untuk bekerja, bisa untuk interview, nanti akan diarahkan, direkomendasikan ke user Jepang, ke perusahaan Jepang yang akan interview kalian gitu. Nah, nanti akan diikutkan ke dalam pelatihan wawancara. Seperti itu ya. Bisa dilihat di sini tingkat kelulusan menggunakan buku ya buku modul kami di sini. Jadi selama pembelajaran itu juga kami menggunakan modul original dari OUR Blooming Academy itu sendiri dari Onodera Useran dan menggunakan buku ini kalian ya, bisa dilihat untuk tingkat kelulusannya. Buku ini itu memang lebih apa ya? Karena memang kan untuk Kaigo ya, jadi bisa mengantarkan murid-murid di OUR itu ke tingkat kelulusan 96,9% untuk ujian perawatan lansia dalam bahasa Indonesia. Dan dalam bahasa Jepangnya itu di 93,3%. Jadi memang untuk penggunaan bukunya itu sangat menjurus gitu ya ke pelajaran Kaigo itu sendiri dan memang sesuai gitu dengan materi yang diujikan saat ujian SSW Kaigo gitu. Nah, kalau sudah lulus wawancara ya, tadi wawancara dengan perusahaan Jepang, kalian itu sebelum ke Jepang nanti tidak akan oh ya udah dilepas aja setelah lulus wawancara silakan urus sendiri enggak dari Onodera Yuseran dari OUR Dunia Academy akan memberikan pelatihan lagi gitu ya pelatihan tentang apa tentang ini ada pendidikan perawatan lansia gitu termasuk cara mengganti popok misalkan terus eh, membuat catatan digital ya tentang lansianya kemudian rekreasi gitu kayak nanti harus bagaimana nih cara menghibur lansianya, cara mengajak bicaranya, kemudian ilmu-ilmu yang pastinya akan memperlancar pekerjaan kalian nanti jika sudah sampai di Jepang gitu. Kemudian pastinya bahasa Jepangnya akan direview lagi ya setelah misalkan waktu rentangnya cukup lama nih dari setelah lulus ujian sampai mau berangkat ke Jepang itu misalkan kalian masih bingung nih gitu ya bahasa Jepangnya nanti bagaimana saat sampai di Jepang kaiwanya nanti harus seperti apa gitu ya nanti akan di review lagi di sini selama 3 hari gitu. Jadi untuk persiapan tinggal di Jepang, seperti kalian nanti harus interaksi dengan sesama rekan kerja, kemudian dengan tetangga atau dengan pemilik eh, apa toknya gitu ya. Misalnya nanti akan di review lagi. Kemudian akan ada 1 hari untuk mempelajari tentang kondisi Jepang, seperti perbandingan budaya, kebiasaan gitu ya, dan bagaimana sih perbedaan cara hidup orang Jepang dan Indonesia gitu kan pastinya beda ya, beda negara, beda budaya. Itu nanti dipelajari lagi biar kalian saat sampai di Jepang nanti nggak shock gitu ya istilahnya. Kemudian di 2 hari terakhir akan ada latihan persiapan keberangkatan. Di sini ada latihan pelayanan gitu ya. Kemudian resiliensi perbedaan budaya, terus keamanan gitu ya, bagaimana cara hidup secara mandiri ya atau sendiri di Jepang nanti gitu. Kemudian ada belajar tentang pengelolaan uang gitu ya, tentang gaji, terus eh, pajaknya seperti apa, bagaimana cara mengelolanya gitu dan keberagaman. Nah, setelah selesai pendidikan di sini nih, kurang lebih 1 bulan ya kalian lulus dan dinyatakan siap untuk berangkat ke Jepang. Nah,
buat yang sudah punya JLPTN 4 gitu ya, itu tidak akan biarkan saja, tidak akan dilepas begitu saja. Saat sudah sampai di Jepang, meskipun sertifikatnya sudah sampai N4 gitu ya, dari kami itu akan memberikan dukungan lagi untuk memperoleh JLPTN 3. Ya ini sama Onodera useran yang ada di Jepangnya. Jadi memang pastinya sebelum kerja itu dapat pelatihan gitu ya, dapat orientasi, kemudian selama tahun-tahun awal bekerja itu juga didukung untuk memperoleh JLPTN 3 agar kalian saat bekerja itu bisa lebih lancar, bisa lebih baik gitu ya, bahasa Jepangnya bisa memperlancar komunikasi, kemudian kalian itu bisa lebih mudah lah untuk menghadapi rekan kerja, kemudian pasien-pasiennya gitu. Nah, di tahun kedua akan didukung untuk upgrade lagi. Nggak cuma sampai N3, didukung untuk upgrade lagi sampai N2. Ya, kemudian di tahun ketiga ini akan didukung untuk mengikuti pelatihan ujian perawat lansia. Jadi ini semacam ujian nasional atau eh, untuk ambil sertifikasi perawat lansia. Jadi kalian di Jepang itu kalau misalnya sudah punya sertifikasi ini gitu ya, bisa berkarir lebih lama, bisa memperpanjang visa juga seperti itu. Dan catatannya memang kalau sudah punya sertifikasi ini dan sudah punya JLPT N2 seperti itu. Kemudian kalau misalkan masih belum lulus atau masih aku mau coba lagi gitu ya. Di tahun keempat juga itu masih bisa untuk mencoba lagi gitu. Jadi memang selama di tahun ketiga sampai di tahun keempat juga itu akan didukung terus untuk bisa berkarir lebih lama di Jepang. Oke, selanjutnya kenapa sih gitu ya harus memilih OUR Booming Academy sebagai tempat kursus dan pelatihan untuk bisa belajar kaigo gitu ya. Karena di sini yang pertama itu tidak ada biaya pelatihan. Jadi biaya pelatihannya itu gratis ya dan tidak ada biaya pengenalan juga. Jadi biasanya mungkin pernah dengar ya mau interview dengan perusahaan Jepang itu harus membayar sejumlah uang. Nah, dari sini itu tidak dimintai ya karena untuk biaya pengenalannya itu tidak ada juga dan tiket pesawat serta visa itu juga tidak ada karena sudah dibayarkan oleh perusahaan Jepang yang ingin merekrut kalian gitu. Jadi tidak perlu bayar biaya pelatihan, biaya pengenalan, juga tiket pesawat dan visa. Kemudian untuk yang tinggalnya di luar Jabodetabek ya, mungkin di sini tidak ada ya karena eh, di wilayah Jakarta semua sepertinya. Tapi untuk yang tinggal di wilayah Jabodetabek itu juga mendapatkan, di luar wilayah Jabodetabek itu mendapatkan asrama seperti itu. Dan sensei yang mengajar di sini juga memang sudah berpengalaman, mulai dari sertifikat bahasa Jepangnya itu juga sudah N2, N1, dan sudah pernah, eh, kebanyakan ya sudah pernah jadi kaigo di Jepang gitu. Jadi memang ilmu yang diberikan, yang diajarkan itu juga berdasarkan pengalaman mereka asli gitu kerja di Jepang. Nah, di sini ada ya skema support menyeluruh dari Onodera Yusuran itu seperti apa ya? Di sini bisa dilihat pertama saat mengikuti rekrutmen atau misalnya mau masuk pelatihan gitu ya di sini didukung oleh OUR dengan tidak ada biaya pendaftaran gitu ya. Kemudian saat mengikuti pelatihan di sini nih juga tidak ada biaya pelatihannya sehingga eh, gratis seperti itu. Kemudian saat masuk ke dunia kerja itu juga dikenalkan ya dengan SDM yang sudah unggul ya dari Onodera Yusran di berbagai macam negara gitu dan kemudian setelah bekerja di Jepang pun akan didukung secara kehidupannya gitu ya didukung secara eh, diikutkan pelatihan kemudian didukung untuk mengambil ujian bahasa Jepang yang lebih tinggi dan kemudian ada dukungan adaptasi sehingga bisa berkontribusi lebih dalam lebih lama gitu ya di Jepang dan di komunitas seperti itu. Oke, ini bisa dilihat alumni atau yang sudah lulus di OU Alumni Academy yang sudah lulus pendidikan. Ini siswa-siswinya bisa dilihat di sini.
Oke, ini yang sudah selesai mengikuti pelatihan ya. Jadi sudah selesai mulai dari bahasa Jepang, kemudian Kaigonya sudah lulus interview juga. Nah, bisa dilihat juga di sini lulusan OUR Indonesia yang sudah berangkat ke Jepang. Jadi memang sudah banyak sekali dan setiap tahunnya juga terus meningkat gitu ya. Bisa dilihat di sini dari 2023 ke 2024 ke 2025 dan di 2026 juga baru ada 127 orang dan ini pastinya akan masih terus bertambah. Jadi semoga kalian yang ada di sini bisa menjadi salah satu dari lulusan OUR Blooming Academy yang sudah yang akan berkontribusi nantinya di Jepang. Oke, untuk timeline biaya ini saya jelaskan sebenarnya untuk jalur zero base. Ya, sebenarnya ini untuk jalur zero base ya, karena kalau kalian masuknya ready to go nanti akan saya jelaskan ready to go dan zero base itu apa. Di sini ada biaya untuk N5 dan N4. Jadi kalau kalian sudah belajar ya N5 N4 jadi tidak perlu dibayarkan untuk biaya buku ini gitu ya. Tapi memang sebelum masuk OUR kalian itu harus ada namanya MCU atau medical check up. Ya, sebelum belajar di sini kalian harus medical check up terlebih dahulu gitu ya. Meskipun memang ini harus ditanggung sendiri. Jadi eh, tadi saya bilang biaya pendidikan dan pengenalan dan lain-lainnya itu gratis, tapi biaya-biaya yang di bawah ini, ya ini kan yang atas, ini yang bawah ya. Ini perlu kalian tanggung sendiri. Yang pertama ada salah satunya itu biaya MCU. MCU prapendidikan. Jadi sebelum kalian datang ke sini, kalian harus mengecek ya, mengecek kesehatan di rumah sakit atau klinik. Gitu. Kemudian biaya hidup selama pelatihan seperti biaya makan, biaya kuota internet atau kan transportasi gitu ya, itu juga harus ditanggung oleh siswanya sendiri. Jadi mohon untuk disiapkan. Kemudian untuk buku pembelajaran berarti kalian tinggal beli buku untuk percakapan Kaigo dan buku Kaigonya gitu ya. Jadi karena kalian sudah ini sebenarnya tergantung sih kalau tergantung kalian nanti placement testnya di level apa ya. Tapi untuk buku dari N5 sampai N4-nya bisa dilihat harganya sejumlah ini. Kemudian biaya ujian kalau kalian belum ambil ujian JFT Basic atau JLPT N4 atau juga ujian SSW Kaigo gitu ya. Untuk biaya ujian itu tidak ditanggung oleh OUR Blooming Academy, jadi mohon disiapkan dari diri kalian sendiri gitu. Karena kan sertifikatnya juga nanti kalian yang punya ya, itu untuk modal kalian berangkat ke Jepang seperti itu. Kemudian setelah eh, dikenalkan nih dengan perusahaan setelah lulus interview, nah akan ada MCU pasca lulus interview atau sebelum berangkat ke Jepang. Itu juga biayanya harus dibayarkan sendiri. Kemudian untuk paspor juga harus ditanggung sendiri ya, karena untuk visa dan tiket pesawat itu kan sudah ditanggung oleh perusahaan gitu. Jadi untuk paspor itu harus ditanggung sendiri. Kemudian biaya asuransi ketenagakerjaan dan psikotes itu juga harus ditanggung sendiri. Dan yang terakhir biaya hidup 1 bulan saat sudah sampai di Jepang. Jadi sebelum mendapat gaji pertama ya mohon disiapkan untuk biaya hidupnya. Itu. Kurang lebih biaya yang dikeluarkan ini kalau program zero base atau yang dari nol bahasa Jepangnya. Untuk yang ready to go ya nanti itu tergantung hasil placement testnya, hasil tes penempatan bahasa Jepangnya di level apa. Jadi bisa menyesuaikan tapi memang kurang lebihnya juga di bawah segini gitu ya, di bawah 20 sampai 25 juta. Oke, untuk alur bisa dilihat di sini ini alur yang zero base ya. Saya jelaskan alur yang zero base terlebih dahulu. Pertama-tama kalian pastinya harus daftar via Google Form. Jadi daftar via Google Form, kemudian akan ada seleksi berkas. Jadi berkas yang kalian kumpulkan via Google Form itu akan diseleksi, akan dicek gitu ya satu-satu apakah sudah benar atau belum. Kalau berkasnya sudah benar, sudah valid,
kalian bisa ikut psikotes. Nanti akan kami kirimkan psikotes melalui email. Kemudian kalau sudah lulus psikotes, kalian akan eh, di interview. Akan ada seleksi interview. Nah, interview pertama ini lebih ke tentang diri kalian sendiri gitu ya. Akan ditanya-tanya mengenai diri kalian sendiri, motivasi dan lain-lain seperti itu. Kemudian setelah interview pertama akan ada interview kedua bersama orang tua gitu ya untuk memastikan apakah orang tuanya memberi izin untuk belajar di sini untuk bisa nantinya ikut interview dengan perusahaan Jepang seperti itu. Dan yang keenam ada penandatanganan surat perjanjian dan pengumpulan berkas. Jadi perjanjian sebagai siswa ya di sini gitu. Dan ada pengumpulan berkas sebelum masuk ya resmi menjadi siswa OUR. Nah, di sini ya karena memang zero base, jadi pastinya akan ada orientasi ya orientasi kana, kemudian ada ujian kana juga atau kana tes, kemudian baru bisa ikut pelatihan di Jakarta gitu. Kalau sudah ikut pelatihan, nanti kalian akan dibimbing ya untuk ikut ujian bahasa Jepang dan SSW. Kalau sudah punya sertifikat dua-duanya, akan direkomendasikan oleh sensei di sini untuk wawancara gitu ya. Jadi sebelumnya ada latihan wawancara dulu, kemudian kalian bisa ikut wawancara dengan perusahaan Jepang. Dan kalau sudah lulus akan ada kelas pembekalan profesional ini yang tadi sempat saya bahas itu kayak bagaimana percakapan yang harus digunakan saat tinggal di Jepang, kemudian nanti lebih dalam tentang bidang kaigo atau perawatan lansia itu seperti apa nanti di sini akan dipelajari. Jika sudah selesai, maka dinyatakan lulus, lulus sebagai siswa OUR dan siap berangkat ke Jepang. Seperti itu. Oke, untuk penjelasan dari saya sudah selesai ya untuk penjelasan mengenai OUR Blooming Academy itu sendiri. Nah, untuk sekarang kami memang sedang membuka pendaftaran ya untuk Zero Base, bidang Kaigo dan bidang Jidosha Seibi atau per- perbaikan dan perawatan mobil. Ini yang Zero Base. Tapi kalau misalnya Minasang di sini udah pernah belajar bahasa Jepang, sebaiknya memang daftarnya di Ready to Go saja. Kenapa? Karena ini secara pembelajaran lebih singkat ya karena tidak ada orientasi kana. Kemudian nanti belajar bahasa Jepangnya masuk kelas mananya akan ditentukan saat eh, ada placement test gitu ya. Kalau misalnya Minasan mau tahu, tahap placement test itu akan ada di setelah interview pertama. Ya, setelah interview pertama, kalau kalian punya jalur ready to go, setelah interview pertama akan ada namanya placement test. Setelah placement test gitu ya, kalian nanti dilihat gitu ya. Nanti istilahnya jadi kayak semacam lompat kelas gitu. Seperti itu, Minasang. Hai, bisa dilihat di sini ya untuk program Ready to Go-nya. Oke, sambil saya tunjukkan ini, adakah yang ingin bertanya ya mengenai program kami atau OUR Blooming Academy secara keseluruhan? Boleh silakan di raise hand mungkin ya, atau mau langsung menyalakan mikrofon juga boleh-boleh saja. Dari kakak-kakak yang sudah lulus PPKD ya, PPKD Jakarta Selatan. Ya, Halo, selamat siang, Kak. iya selamat siang. Oke, saya mau izin tanya, Kak. Oke, silakan. Saya Sudi Dharma, alumni tahun 2023 sih. Kemarin baru, apa ya, pas bulan Februari atau apa itu, pernah daftar yang ready to go, Kak. Pernah wawancara, cuma belum ini sih, nggak sampai ke tes itu, Kak. Oh, Udah, apa ya, oke. nggak lolos sih, Kak. Oke. Jadi belum tahu apa sih tingkatannya kemana. Cuma kemarin juga daftar lagi yang zero base, belum dapat undangan juga, Kak. Cuma Oke. dari apa sih kemarin saya belajar juga sih. Nanti tanggal 2 sekitar tanggal
pertengahan Juli sekitar 21 Juni saya apa sih tes JFT dasar Kak. Itu arahannya gimana ya Kak? Mohon bantuannya. Oke, berarti kan kakak memang sudah pernah belajar bahasa Jepang ya selama Iya. 70 hari ya di PPKD gitu ya. Jadi memang saya sarankan untuk daftarnya di Ready to Go aja gitu Kak. Jadi dicoba lagi dari awal gitu ya, mulai isi formulir lagi, kemudian eh, diisi berkasnya lagi, eh ya maksudnya diisi formulirnya, kemudian disubmit berkas-berkasnya via Google Form seperti itu. Nah nanti untuk proses selanjutnya akan diproses oleh tim kami lagi seperti itu. Kalau misalnya kemarin tidak lolos untuk interview gitu ya Kak, mungkin bisa nanti ada interview lagi di apa ya, semacam dievaluasi lagi gitu ya jawabannya. Iya. Eh, Kemarin ya interview itu bagaimana? katanya apa sih Mm-mm. kekurangan itu sih Kak? Karena sertifikatnya kan saya kan sertifikatnya masih kurang N5. Oh, Nah, oke sekarang kan baik. aku mau coba lagi tes Mm-mm. JFT lagi ini kan tanggal 21. Syukur-syukur sih lulus nilainya sampai 200 ke atas lah. Iya. Gitu sih Kak. Mm-mm. Jadi kakaknya mau ini dulu kah? Mau tes dulu kah baru nanti daftar lagi atau bagaimana nih Kak? Daftar Kalau dari lagi kakaknya. sih Kak. Paling kalau Hmm, tes kan maksudnya masih ada waktu sih iya Kak. baik. Sekalian belajar Mm-mm. lagi. Iya sebenarnya kalau Tapi itu masalah umur itu Mm. aku kan umur udah 28 Kak Februari kemarin. Itu masih cukup nggak Kak? Oke, kalau di kami ya Kak, selama kakak masih belum 29 tahun gitu, itu masih boleh Kak. Februari kan, ya 28 ya. Iya, iya Iya, Kak, makasih. iya itu masih bisa. Oke, dari yang lain, terima kasih Kak Sudi Dharma atas pertanyaannya Halo, buat, iya silakan dari, halo Kak Sekar dari Septi iya, nih Kak. oke, halo Kak Iya, Septi. halo. Kak, aku mau tanya, itu kan soal umur. Aku Mm-mm. sudah N5 sudah punya, N4 sudah punya, SSW Bahasa Indonesia sudah punya, tinggal yang Jepang sih yang belum belum ujian. Rencana sih 19 Juni ini ya. Nah, masalahnya umur saya ini 34, itu nggak bisa ya Kak? Hmm, Kalau di 34, kami belum bisa Kak sebenarnya karena kan memang kenapa sampai 28 ya karena juga dicari yang bisa bekerja lama gitu kan nanti di Jepang gitu. Sehingga kalau misalnya sudah 34 gitu ya, kamu mohon maaf di sini belum bisa gitu untuk Kaigo kan ya Kak, Kakak Iya, iya Kak. SSW-nya iya. Iya. Gitu Kak. Terus yang soal ijazah itu tuh maksudnya gimana ya Kak? Kalau yang di postingan Ready to Go itu. Yang ijazah apa nih Ijazah Kak? asli. Jadi kan situ persyaratannya ijazah asli pendidikan terakhir eh, Hmm, tidak sedang ditahan atau hilang. iya Nanti jadi ini diminta soft file-nya kah atau fisik atau gimana ya di oke. Onodera? Oke, kalau ini akan diminta soft filenya Kak, ya akan di Hmm. submit gitu ya, pakai Google Form gitu. Tapi untuk ijazah aslinya nanti bisa dipegang sendiri gitu. Oh, jadi nggak ditaruh di situ ya Kak? Iya, tidak. Oh, berarti nggak bisa dong kalau umur. Iya Kak. Sudah deh. Terima kasih Kak Star. Iya, sama-sama. Oke, baik. Kalau ada yang ingin bertanya lagi, boleh on mic atau mau raise hand dulu. Juga tidak apa-apa. Atau mau di chat gitu ya. Mungkin ada yang bermasalah mikrofonnya. Itu juga boleh. Ya, kalau untuk eh, bidang Kaigo ya ada di sini. Pendaftaran ready to go. Karena kan kalian juga sudah pernah belajar bahasa Jepang. Nanti untuk masuk ke level apanya gitu ya, belajar bahasa Jepangnya nanti dari mana itu akan berdasarkan hasil placement test. Ya, kalau sudah lulus interview pertama itu akan ada placement test atau tes penempatan. Nanti kalian
ya semacam mengisi ujian ya dalam bahasa Jepang seperti itu. Nanti kalau misal hasilnya menunjukkan kalian bisa untuk ikut kelas N4 maka akan diikutkan di kelas yang sudah sampai N4 gitu. Tapi kalau misalnya ternyata bahasa Jepang ini masih perlu diasah lagi, masih perlu pembelajaran lagi, diulang lagi, diingat-ingat lagi, nah itu nanti bisa akan masuknya ke kelas yang memang N5 gitu. Hai, di sini yang sudah punya JFT atau JLPT, apakah sudah banyak? Boleh kalau mau komentar gitu ya, atau mau bilang di chat gitu, iya kak saya sudah punya JFT, saya sudah punya JLPT gitu. Atau ada lagi yang ingin ditanyakan mengenai program di OUR, silakan ya, boleh langsung ditanyakan saja. Atau masih ada yang belum jelas, atau kak tolong dijelaskan lagi terkait yang mana gitu, yang di slide mana gitu, langsung aja. Mbak Sekar, mungkin aku boleh tanya ya. Oh iya silakan. Mungkin ini juga akan menjadi beberapa pertanyaan teman-teman juga. Kalau tadi Mm-mm. kan yang jelaskan banyaknya di perawat lansia ya. Tapi kan Iya tadi di benar. awal sebenarnya potensi penempatannya juga banyak ya. Ada di Mm-mm. layanan makanan, ada di pertanian gitu ya. Nah, kalau untuk yang ready to go di bidang lain, apakah petnya sama atau ada perbedaan? Maksudnya bidangnya gitu ya. Heeh. Kalau tadi kan banyak yang dijelaskan kan sebenarnya timelinenya untuknya perawat lansia gitu ya. Kalau Mm-mm. misalnya teman-teman ada yang udah punya SSW pertanian gitu atau punya SSW di layanan makanan, nah itu apakah prosedurnya untuk yang ready to go sama atau berbeda? Gitu, Oke, terima kalau kasih. untuk ready to go sama ya, maksudnya untuk prosedur pendaftarannya ini sama seperti ini gitu ya. Tapi memang untuk sekarang, untuk ready to go-nya itu fokusnya masih ke Kaigo seperti itu. Jadi kalau mau di bidang lain memang bidang Kaigo dan Jurusan Sebi itu baru dibukanya hanya untuk zero base seperti itu. Kalau dari kami, jadi tahapannya semua sama ya kalau misalkan nanti sudah buka nih ready to go untuk bidang lain gitu ya. Sama tahapannya mengisi data, kemudian psikotes, kemudian interview pertama, nanti akan ada placement testnya juga gitu. Tapi memang untuk sekarang baru dibukanya ready to go itu hanya untuk bidang Kaigo. Seperti itu. Jadi untuk bidang lain gitu ya boleh ditunggu saja dulu di follow di akun kami karena biasanya informasi semua itu akan kami share di Instagram gitu ya. Jadi buat yang nunggu bidang lain atau saya maunya nanti kerjanya bidang pertanian atau saya maunya otomotif, saya maunya jadi sesebi gitu ya boleh ditunggu saja pembukaan pendaftarannya di akun Instagram kami. Gitu. Terima Hai. kasih, Kak Sekar. Iya, sama-sama. Boleh ya kalau ada lagi yang masih bingung dari Minasang gitu dari kakak-kakak. Wah, gimana nih nanti belajarnya di OUR, nanti bagaimana nih pembelajarannya atau nanti aku masuknya berapa lama ya di prosesnya gitu ya. Boleh ditanyakan saja di sini. Terima kasih Kak Sekar. Mungkin menambahkan sedikit ya Bu Eci dari Oh saya ya, gitu. Kebetulan kan ini ada sekitar 5 ya atau 6 dari alumni PPKD jurusan Bahasa Jepang. Boleh mungkin di sini dibantu di chat sebenarnya bidang yang diinginkan nanti ketika mungkin bekerja di Jepang itu seperti apa. Jadi mungkin dari kami ada referensi juga ya. Jadi seandainya kalaupun misalnya ternyata ready to go-nya ini ternyata sudah open untuk selain dua bidang yang saat ini berjalan, kami bisa mungkin lewat Bu Eci dulu ngasih tahu informasinya jadi bisa ngisi Google Form jadi apa ya dapat prioritas
prioritas lah istilahnya seperti itu. Mungkin boleh dibantu teman-teman Betul chat tuh, dulu. menarik tuh. Boleh di-chat nih teman-teman. Di sini ada Kak Tanti, Kak Bella, Kak Ahmad Rizky. Boleh di-share yang udah punya SSW. Nah, bidangnya apa? Kak Ahmad Rizky, Hmm. minatnya bidang pertanian dan peternakan. Statusnya udah punya SSW kah ini? Mungkin kalau belum punya SSW bisa ikutan zero base-nya ya. Tengku buat lansia. Oke. Boleh dilanjut ke yang lainnya mungkin di chat. Saya sudah. Oke, oke, oke. Nah, menarik ya. Berarti beberapa masih ada yang proses sertifikat CFT, tapi ada juga yang sudah punya SSW ya. Oke. Kalau, oh, oke. Tapi kalau Sudi Dharma ini udah punya SSW-nya Kaigo kah? Oh, Masih belum ya. proses juga, Bu. Nih, Oh, masih proses juga ya. Oke. iya. Berarti bisa sambil Nanti nunggu. kalau udah Kalau, lolos tanggal mm-mm, dua puluh mm-mm. satu nanti insya Allah lanjut ke SSP paling. Oh, oke, siap, siap. Mungkin dari tim Onodera boleh dijelasin ya kalau nggak salah kan Onodera itu bukaannya 2 bulan sekali ya? Iya, benar. Jadi Benar ya? kami itu bukanya 2 bulan sekali. Jadi setahun itu ada 6 batch ya. Jadi buat 6 yang batch ya. mm-mm, buat yang nunggu gitu ya, atau kayak Mm-mm, mm-mm, eh, mm-mm. masih mau masih nanti deh mau daftarnya, Mm-mm, mm-mm, atau masih ada mm-mm, berkas-berkas yang kurang atau masih belum mm-mm. siap gitu, masih bisa gitu misal mau daftar di batch selanjutnya. Jadi kalau misalnya batch ini ngerasanya belum siap untuk daftar, masih ada ya batch 24, tapi memang Batch dua. belum bisa kami konfirmasi kapan Mm-mm, dibukanya. mm-mm, mm-mm, mm-mm. Oke, itu berarti sebenarnya punya potensi kalau nggak di bulan Juni ini masih ada batch berikutnya sebenarnya gitu ya, Iya benar. Mbak Sekar ya. Mm-mm. Tapi kalau udah siap mungkin ya bisa langsung eh, ikutan aja nih sebenarnya gitu. Iya. Kalau Boleh tadi mm. masuk lagi ke paparan kah Mbak Sekar Oh yang iya. total pembiayaan, bukan pembiayaan sih. Ini ya Oke, biaya timeline yang sama ditanggung ya. biaya yang ditanggung sama yang Mm-mm. setelahnya. Ya, Ya, nah total biaya yang harus dipersiapkan selama pelatihan sampai di Jepang. Berarti kan ini sebenarnya mungkin aku mau eh, menegaskan lagi sih. mm-mm. Kalau di LPK itu kan biaya mereka ada biaya yang dibayarkan di depan gitu ya, atau dana talang di belakang gitu kan. Kalau ini kan 20 sampai 25 ini berarti eh, adalah estimasi pengeluaran pribadi ya Iya yang dikeluarkan benar. selama pembelajaran gitu ya. Iya benar. Betul Jadi ya. iya, jadi tidak ada yang oh di depan Mm-mm. nih langsung dibayarkan dua Mm-mm, puluh sampai mm-mm, dua puluh mm-mm, lima itu tidak gitu mm-mm, ya, atau di mm-mm, belakang mm-mm, gitu baru nanti dibayarkan. mm-mm, Jadi itu mm-mm. dibayarkan seiring ya, seiring tahapan-tahapan pembelajaran di OUR ini Pembelajarannya. dilakukan gitu. Heeh. Berarti memang iya itu biaya yang dikeluarkan untuk pengeluaran pribadinya teman-teman lah gitu ya. Jadi Iya konsepnya benar. memang berbeda sama LPK gitu ya. Kalau LPK kan paketan jadi kayak ego sekian gitu kan sampai Mm-mm-mm. berangkat gitu. Nanti sisanya nggak bisa bayar pakai dana talang. Nah, jadi teman-teman ini memang pengeluaran ini adalah estimasi pengeluaran yang
reliable dikeluarkan untuk ini sendiri gitu. Keren banget sebenarnya sih ini. Aku kalau masih muda mungkin aku daftar. Iya, jadi kami Sayangnya apa ya? udah bukan lewat 29 ini. Ah, sayang sekali. Gitu. Keren Iya. banget sih. Apa maksudnya? eh, di saat teman-teman kan banyak ya mungkin bingung ya mau berangkat ke Jepang. Potensinya sekarang juga sudah peluangnya makin luas gitu ya. Dilihat di berita juga tiap hari pasti akan ada yang berangkat nih untuk bekerja di sana gitu. Cuma memang kan informasi yang validnya ini mungkin terbatas gitu ya, teman-teman dari OUR ya. Jadi dengan hadirnya OUR di sini nih harapan kami ini memang bisa menjadi perluasan apa ya, manfaat lah gitu buat teman-teman yang tadi mungkin eh, mau ke Jepang berpikir akan biaya gitu ya, akan berpikir biaya, mikir pelatihannya juga susah gitu kan ya. Dengan adanya OUR ini harapannya ya bisa jadi jalan tengah lah. Pengeluaran memang yang dikeluarkan itu yang memang dikeluarkan sendiri gitu kan. Jadi bebannya nggak terlalu eh, besar gitu untuk bisa kerja ke Jepang. Gitu. Saya pikir teman-teman yang ada di sini juga eh, salah satu alasannya hadir di sini pengen denger itu ya. Gitu. Mungkin sebenarnya di aku rencana akan ada sosialisasi lagi nih Bu Lutfia dan tim gitu ya untuk teman-teman yang kalau hari ini kan khusus alumni kelas bahasa Jepang nih. Kenapa? Karena memang banyak teman-teman yang udah punya JFT, N4, N5 gitu ya, udah punya SSW. Jadi saya pikir memang dibikin terpisah karena penjelasannya akan lebih spesifik gitu. Nanti di sosialisasi base selanjutnya kita akan buka untuk umum. Umum di sini maksudnya adalah alumni non-Jepang yang pengen kerja ke Jepang, gitu ya. Berarti kan zero base ya. Mungkin secara bahasa mungkin baru belajar sendiri, gitu ya. Secara SSC mungkin belum ada. Dan juga masyarakat umum yang mungkin kemarin ikutan seleksi di PPKD nggak lulus-lulus, gitu kan. Nah, ini kita tawarkan opsi yang lainnya juga buat mereka bisa belajar gitu. eh, Ya menebar kebaikan informasi lah bahwa ada peluang ke Jepang yang reliable lah untuk bisa mereka bisa capai seperti itu. Gitu. Teman-teman yang lain ada yang lagi mau ditanyakan nih? Mumpung masih di sini nih kesempatannya langka loh. Nanti abis dari sini japri-japri lagi Bu tadi gimana ya? Mendingan ditanya di sini sekarang. Iya, bener. Itu. Tadi udah oke banget, pokoknya aku suka banget. Maksudnya setelah teman-teman juga udah berangkat ke Jepang, masih dipantau, masih di apa namanya, ya, bukan dipecut sih, tapi terus Dibimbing gitu ya. diingetin untuk Mm. berkembang gitu ya. Jadi nggak cuma sampai mentok di situ aja karirnya, tapi juga bisa extend dan melambung jauh gitu. Jadi ya ini benar-benar bertumbuh sih secara karir di sana gitu ya. Ini keren banget sih sampai dipikirin segitunya ya. Biasanya udah berangkatin, udah gitu lepas. Terserah deh anak-anaknya nanti kerjanya di sana mau seperti apa gitu. Nah ini berarti kan teman-teman yang akan membawa ke sana juga nggak dilepas ya, tetap dijaga, dipantau, dimonitor, gitu. Tadi kayak Kak Sudi mau nanya nih, nggak jadi. Oh iya Kak, Boleh, mau nanya, silakan. Mm-mm. maaf ya, untuk perkiraan ready to go itu bulan kapan Kak dibuka lagi? Kalau ready to go sekarang masih dibuka ya, paling Oh, dibuka lagi 2 bulan sejak dibukanya ready to go yang ini gitu ya. Tapi kalau misalnya mau daftar itu sekarang juga masih bisa banget gitu Kak. oh iya ya. Oke Kak, Mm-mm. makasih. Iya, Jadi pokoknya nanti kalau persyaratannya udah siap semua, mm-mm. langsung daftar aja deh gitu. Walaupun Bener. belum buka, boleh waiting list berarti ya. Iya, boleh aja. Boleh waiting list gitu. Takutnya nanti kelupaan, lu nggak lupa daftar malah kelewat batch-nya gitu ya. Jadi teman-teman kalau udah siap, udah langsung gas daftar aja gitu. Itu kalau bulan sekarang eh berarti pelatihannya mulai kapan Kak? Kalau itu, Kalau lolos? oke, kalau ready to go ya. Nah, ready Iya. to go itu eh, mengikuti, misalnya kalian udah selesai pemberkasan itu
hari apa gitu, misalnya 2 minggu lagi gitu ya, udah selesai semua tahap yang ada di sini nih, mulai dari interview pertama gitu ya, kemudian nanti placement test gitu, nanti ada pengumpulan berkas. Nah itu tergantung nanti selesainya kapan dan eh, kalian siap untuk datang ke sininya itu kapan gitu. Jadi lebih ke karena kan memang bukan, kan kalau zero base itu lebih kayak oh bareng nih sama satu angkatan gitu ya, sama-sama dari zero. Nah sedangkan kalau ready to go itu kayak lompat kelas, kalian bisa aja masuknya sendiri atau kalian eh, karena hasil placement testnya ini misalnya udah N4 pertengahan. Nah jadi kalian tuh nanti masuknya eh, mulainya sendiri gitu, mengikuti kelas zero base yang udah berjalan sebelumnya gitu. Jadi untuk masuknya kapan itu ya nanti mengikuti kalian selesai pemberkasannya kapan, kemudian selesai segala proses yang di sininya itu kapan gitu ya. Gitu sih Kak. Oke, makasih Kak. Iya, sama. Eh, Ya. Kak Sekar dan Bu Lutfi, mungkin nanti untuk teman-teman yang berminat daftar gitu ya untuk yang ready to Mm-mm. go, apakah nanti mau melalui saya PPKD atau direct aja langsung ke sana kah? Oke, mungkin saya bantu jawab ya Ibu ya. Eh, Jadi kan Mm-mm. sebenarnya untuk yang mengikuti hari ini kalau misalnya diizinkan nanti kami akan Mm-mm. kirimkan WhatsApp ke nomor Oh, pribadi oke. mereka nanti supaya kalau misal bersama dengan link ready to go kalau misalnya Mm-mm. tertarik mungkin bisa Mm-mm. langsung masukkan dulu ya tadi seperti Ah, kata Bu Eci arahannya untuk daftar terlebih dahulu atau mungkin nanti juga saya bisa share ke Bu Eci untuk apa namanya Google Formnya Ready to Go. Jadi nanti kalau misalnya ada alumni yang memang langsung tertarik, boleh langsung mengisi saja, tidak apa-apa gitu. siap. Jadi seperti Boleh, boleh. itu. Baik. Oh iya, Kasih Bu, Bu Lutfi ya. Mm-mm. sama-sama Ibu. Untuk yang umum nanti koordinasi terpisah lagi ya Ibu. Berarti apakah akan mendekati Iya, bulan ini? Kak, tadi sih saya udah chat Bu Lutfi ya, mungkin di tanggal 8 rencananya. Gitu. Baik Ibu, nanti Nah, saya follow up di nanti kita koordinasi ya. ya, Heeh. siap Ibu. Jadi Harapannya sih bisa ngejar sebelum tanggal 11 Juni tadi ya pendaftarannya kan ya, close-nya di tanggal 11 Juni untuk batch yang bulan Juni ini ya. Heeh. ya. Iya, Gitu. benar Ibu. Jadi teman-teman juga yang hadir hari ini yang mungkin belum sempat tanya-tanya juga saya Mm-mm. dari kami Onodera mohon izin nanti akan menghubungi ke WhatsApp-nya gitu nanti bersamaan dengan link Instagram kami. Jadi nanti kalau misalnya nunggu nih apa ready to go-nya saya nunggu yang pertanian atau peternakan contohnya gitu karena saat ini kami masih belum bisa apa membuka untuk jurusan itu. Jadi nanti kalau misalnya ada, mungkin kami bisa juga menghubungi atau mungkin diproses Siap. dulu gitu. Seperti itu. Jadi nanti akan kami arahkan kembali. Terima kasih, Oke, Ibu. terima kasih. Nah, lainnya ada yang mau ditanya masih kah? Kalau saya kayaknya banyak yang mau ditanya, cuma nanti ditanya semua. Boleh Ibu mewakili Heeh. mungkin teman-teman. Oh, ada. Padahal, oh, oke, Mbak Tanti, Retanti silakan. Boleh open mic-nya. Siang, saya izin bertanya. Untuk tadi di slide PPT itu kan Aur ini memberikan dukungan untuk sampai Kaigo Fukusisi ya. Nah, untuk di Aur ini muridnya yang sudah mendapatkan job di Jepang, apakah diwajibkan untuk lanjut ke program Kaigo Fukusisi atau hanya bagi yang mau saja ya? Terima kasih. Sama-sama. Baik, untuk yang pertama, jadi mungkin tadi ada yang sedikit ini ya, belum detail. Jadi induk perusahaan kami atau ya perusahaan kami ini kan berupa TSK, di mana memang yang diberikan itu untuk SSW 1. Nah, SSW 1 itu kan hanya berlaku 5 tahun, seperti itu. Kenapa sih program ini tuh bisa gratis? Mungkin masih ada pertanyaan ya, karena kan bukan institusi pemerintah, kok bisa gitu mungkin ya. Jadi, bisa gratisnya ini karena sistemnya seperti beasiswa. Dalam artian, teman-teman yang belajar bahasa Jepang di OUR, ya, pelatihan itu semuanya, ketika berangkat ke Jepang, semua biaya pendidikannya akan ditanggung oleh perusahaan yang menerima atau usernya tadi. Seperti itu. Jadi,
apa ya, bentuk kompensasinya adalah mungkin teman-teman bisa bekerja lama di perusahaan yang sama seperti itu. Tetapi di sini mungkin catatannya ya, contohnya nih Mbak Retanti hanya ingin kerja 5 tahun saja di Jepang, tidak ingin mengambil Kaigo Fukushishi seperti itu. Jadi ya berarti dimaksimalkan sampai dengan TG1-nya selesai, tidak mengambil TG2. Tetapi kalau ada keinginan untuk misalnya melanjutkan sampai lama bekerja sebagai Kaigo Fukushishi ya, atau perawat lansia dengan sertifikasi nasional ini mau tidak mau di tahun keempat ya, di tahun keempat dan tahun kelima ini harus mengambil ujian itu tadi untuk mendapatkan visa statusnya berubah ya dari TG1 ke TG2 atau Kaigo Fukushishi itu. Tetapi kalaupun tidak apa ya, tidak menginginkan gitu ya, maksudnya kayaknya 5 tahun selesai TG1 saya maunya pulang ke Indonesia aja gitu. Ya, berarti tidak mengambil pun tidak ada masalah seperti itu. Tetapi di sini maksudnya kenapa sih kami support gitu? Karena kan sebenarnya 5 tahun itu terlihat lama sekali. Tapi ternyata setelah dijalani itu ternyata ada yang betah gitu. Ada yang sampai 20 tahun gitu ya. Sampai sampai Waktu tua itu seperti itu. yang Sampai dia udah akhirnya di pernah sana terus rapres tuh itu. ada seperti Iya, itu. Jadi makanya kami ya, eh, tidak dulu terputus direkomendasi karena kami 15. support supaya itu Saya tadi. cuma Jadi butuh tidak terputus di tengah-tengah juga kalau lagi misalnya cek dia dulu. ingin Jadi lebih kan dia dari kan bagi lima rata tuh. tahun seperti Jadi dia itu. ambil katakan yang kecil. Apakah terjawab, Mbak Tanti, pertanyaannya? Iya terjawab. Sama saya boleh tanya satu lagi. Ya, silahkan. Berat- Berarti memang kalau dari perusahaannya tuh kalau misalkan mau TG1 tuh emang langsung kontrak 5 tahun ya? Oke, baik. Sebenarnya untuk TG1 itu yang 5 tahun bukan kontraknya ya, tapi adalah kesempatan bekerja atau kesempatan tinggal di Jepang itu untuk TG1 5 tahun. Tetapi kebanyakan perusahaan itu pasti akan melakukan review terhadap stafnya karena kan mereka juga harus lihat ya kualitas seseorang seperti itu. Jadi kebanyakan perusahaan itu akan memberikan kontraknya di awal 1 tahun atau 2 tahun. Dan lagi satu hal ya teman-teman, untuk visa di Jepang itu paling lama biasanya diberikan itu dalam jangka waktu 3 tahun dan itu biasanya tidak langsung diberikan kepada orang yang baru pertama kali datang ke Jepang. Rata-rata orang-orang yang baru pertama kali datang ke Jepang itu tidak akan diberi visa yang panjang. Biasanya antara 1 tahun atau 2 tahun. Kembali lagi tergantung permintaan perusahaan juga. Jadi 5 tahun itu adalah kesempatan kerjanya, tetapi untuk kontraknya itu nanti akan ada perbaharuan. Entah itu perbaharuannya melalui review dulu ya, melalui penilaian gitu ya, penilaian tahunan, atau misalnya dari perusahaan sendiri itu langsung renewalnya otomatis. Seperti itu. Ya, baik sudah terjawab. Terima kasih. Ya, sama-sama. Baik, terima kasih ya Dr. Isam atas jawaban-jawabannya. Boleh yang mau bertanya lagi, silakan raise hand atau mau tanya via chat nanti akan dibacakan atau mau langsung on mic juga tidak apa-apa ya jika masih ada yang ingin ditanyakan, masih ragu atau masih penasaran nih gitu tadi. Kayaknya belum jelas, saya mau tahu lebih dalam gitu bisa langsung aja ditanyakan lagi, Minasang. Hai, eh, Mau sebentar. tanya lagi dong, Bu Oke, Lutfia dan Mas Sekar. oh iya, Yang nanya Bu Eci malah ya. silakan. Sampai saat ini kan tadi udah tahun lalu udah 300-an yang ditempatkan. Terus tahun ini udah 120 sekian lah ya tadi ya per bulan Maret gitu. Berarti kan harapannya tahun ini pasti akan lebih banyak. Nah, dari yang berangkat ini penempatannya itu rata-rata di sektor kerja, bukan sektor kerja, di perusahaan yang sama kah atau memang tersebar, tadi tersebar rata ya berarti ya. Tergantung nanti dapatnya di mana gitu. Berarti Oke. mungkin ada satu perusahaan yang orang Indonesia dari UOR, OUR-nya banyak ya berarti.
Oke, baik Gitu. Ibu, saya mungkin bantu izin menjawab ya. Jadi kalau misalnya untuk penempatan itu biasanya tergantung perusahaannya ketika perekrutan. Jadi kalau misalnya perusahaannya itu rekrut dalam jumlah besar gitu ya Bu ya. Misalnya satu karena mereka juga kebetulan perusahaan besar yang punya panti lansia di berbagai cabang, itu bisa mereka merekrut sampai 30 orang sekali perekrutan. Tetapi kalaupun misalnya mereka perusahaannya besar tapi yang hanya butuh perekrutan itu kayak di anak cabangnya di prefektur apa gitu, biasanya antara kadang satu gitu ya, kadang satu orang gitu, kadang sampai 5 orang, 8 orang. Jadi kembali lagi tergantung kebutuhan perusahaan biasanya. Jadi dalam skala kecil dan skala besar itu bermacam-macam, tapi perusahaannya memang tidak satu Ibu. Biasanya kalau yang perusahaan besar yang misalnya mereka pembukaan panti lansia banyak gitu ya, langsung banyak jadi panti lansia baru itu biasanya baru perekrutan besar-besaran. Jadi yang sampai tadi saya cerita bisa sampai 30 orang atau lebih. Nah, itu biasanya panti lansia yang baru akan berdiri gitu. Jadi sebagai staf atau member pertamanya di sana. Ya, tapi kadang kalau kayaknya saya mau mencoba untuk merekrut orang asing gitu. Kadang baru pertama kali merekrut dikasih cuma satu gitu. Jadi satu-satunya orang asing itu bisa seperti itu. Jadi bervariatif Bu kalau di tempat kami kebetulan. Terima kasih, Bu. Menarik banget berarti ya. Prospeknya tuh luas berarti nih. Ada lagi nggak nih teman-teman yang mau ditanya nih terkait kalau jam kerja dan lain-lain mungkin udah beberapa familiar ya. Apalagi kalau yang udah sampai mau ambil SSC pasti udah pernah observasi dulu nih mengenai kaigo-nya gitu. Ada lagi kah yang mau ditanya teman-teman? Ya, ini kayaknya nanti mau langsung daftar kayaknya Bu Lutfi ya. Udah nggak ada pertanyaan. Baik, baik ditunggu pendaftarannya kalau begitu. Mungkin satu ya kadang teman-teman yang Mm-mm. kadang masih khawatir ya Ibu ya. Jadi Mm-mm. nanti sholatnya gimana kalau di tempat kerja? Ah, Misalnya yang pakai jilbab apakah harus ya dilepas hijab. seperti itu? Betul Nah, betul mungkin betul. ini paling banyak pertanyaan umum ya, tidak Mm-mm, mm-mm, tidak mm-mm. hanya di OUR saja kepada teman-teman gitu. Mungkin sharing informasi ya Bu ya, share informasi. Jadi ketika di perusahaan, karena kebetulan induk perusahaan kami ini, kami bentuknya rekomendasi gitu ya. Jadi siswa itu akan mendapatkan hearing. Jadi kami akan tanya dulu preferensinya. Apakah dia mau pakai jilbab ketika nanti bekerjanya atau dia tipikal yang boleh kok saya lepas seperti itu. Atau kemudian misalnya ada kemungkinan dia tidak bisa sholat di jam-jam sholat tepat waktu on time yang pengen sholat 5 waktu gitu. Perusahaan hanya bisa memberikan di waktu-waktu istirahatnya saja atau kemudian lagi apa ya biasanya yang teman-teman khawatir itu ini ya maksudnya nanti bagaimana kalau misalnya apakah boleh ambil libur ketika misalnya Idul Fitri, ada Idul Adha seperti itu. Preferensinya kalau misalnya atau mungkin punya saudara yang di Jepang gitu, dia ingin berdekatan dengan saudaranya maunya di prefektur ini atau mungkin pasangannya sudah di Jepang duluan seperti itu. Nanti ketika hearing, teman-teman boleh cerita ke staf kami di career support seperti itu. Jadi setelah cerita di career support, kalaupun misalnya nih teman-teman keberatan untuk lepas jilbab, untuk yang perempuan kami tidak akan referensikan ke perusahaan yang meminta harus lepas jilbab. Jadi kembali ke preferal teman-teman juga Performa. seperti itu. Tetapi itu tadi Bu, kalau misalnya permintaannya lagi banyak yang minta harus lepas jilbab, teman-teman nunggu yang apa Ya, nggak lepas jilbab harus sabar menunggu seperti sabar itu menunggu ya. biasa. Ya, jadi kami Siap-siap. tidak memaksakan, kami tidak Iya ya. memaksakan, jadi nunggu Tapi preferensi. opsi itu ada ya Bu ya. Minta lebih dekat Ada. sama keluarga mungkin atau apa ya. Berarti terbuka ya. Berarti gak yang adanya jamnya ini ya. Berarti ya itu aja gitu kan. Iya, Nah, karena itu tadi Bu, mhm. konsepnya kami adalah bisa kerja lama, apalagi perusahaan Mhm, mau nih mhm, ngasih mhm, beasiswa untuk sekolahnya. Jadi apa ya mhm. istilahnya sama-sama win-win solution dengan harapan Sama-sama supaya lulusan. didekatkan Betul betul sama betul. keluarganya biar nggak berhenti di tengah-tengah Betul gitu lah ya betul seperti betul itu. betul betul. Itulah serunya kerja di Jepang.
Nah, ini Mbak Septi nanya, kalau boleh saya mau yang Kaisyanya bisa menerima 30 tahun ke atas. Oke, baik. Mungkin kami jadikan referensi kami dulu ya, Ibu ya, karena memang kan kebetulan kami berpandangannya adalah yang bisa kerja lama. Kerja lamanya gambarannya, kadang orang Jepangnya itu bisa sampai nggak 5 tahun, sampai 10 tahun. Jadi mau nggak kira-kira nanti kalau misalnya ada yang open gitu ya, misalnya di atas 30 dan kebetulan siapa nih, Kak Septinya sudah Nah, punya lengkap tetapi gitu ya, mungkin kami izin menghubungi, mungkin bisa dari Bu Eci dulu atau seperti apa. siap, siap, siap. Kalau Tapi mau kalau banget dapat, detis, sebenarnya ya umpama, peluangnya ada ya. ya. Jadi kalau Iya misalnya nih, ternyata, soalnya Kak Septi termasuk yang ini nih iya Bu, ya, termasuk yang semangat banget. Tapi memang itu tadi ya kan usianya kadang-kadang banyak batasan ya gitu. Harapannya ya baik lagi sih memang Jepang juga punya aturan sendiri gitu. Tapi kalau tadi dari OUR ya kali ini kaliannya juga banyak gitu kan, peluangnya ada ya. Berarti Mbak Septi siap-siap nih, yang penting gitu. Jangan sampai nanti pas peluangnya ada Mbak Septinya belum siap kan gitu ya. baik. Nanti Gitu. berarti nanti izin nggak apa-apa ya Mbak. Nanti mungkin ngisi di Google Form juga supaya jadi ke referensi seperti itu. Iya, Alhamdulillah ya, jadi banyak apa namanya peluang-peluang yang terdengar nih. Karena mungkin jujur Bu, kalau teman-teman berharap dari LPK satu LPK saja gitu ya, kadang kan informasinya jadi hanya direct dari satu itu aja kan. Eh, apa namanya? Mungkin bisa jadi ya nggak terbuka gitu. Padahal sebenarnya peluang-peluang di luar sana tuh banyak gitu. Ya tadi misalnya maunya kekeh di apa pertanian, padahal peluang yang lagi besar misalnya di peluang yang lain gitu kan ya. Ya boleh aja sih mungkin tetap di pertanian, tapi dengan ya, seperti tadi Bu Lutfia bilang mungkin harus bersabar karena nunggu jobnya mungkin belum datang-datang ya, belum open-open gitu ya. Nah, tapi dengan sosialisasi kali ini kan harapannya bisa membuka mata teman-teman juga nih sebenarnya arahnya mungkin akan jadi jauh lebih jelas gitu. Oh ada opsi yang lain loh, oh ada peluang yang lain loh, oh ternyata masih bisa seperti ini loh gitu. Jangan menyerah ya teman-teman alumni, maksudnya tetap usaha, tetap semangat, tetap apa namanya kembangkan dan dilatih terus tuh bahasanya, skill kompetensinya gitu ya. Eh, Mungkin memang kalau menurut aku juga nggak bisa dipaksain ya Bu Lutfia ya. Kekeh mau bidangnya A gitu kekeh gitu. Padahal sebenarnya nggak cocok juga untuk bidang itu gitu. Ya jangan dipaksain gitu. Tetap lihat ke diri sendiri, bukan hanya pengen kerja ke Jepangnya tapi betul kata Bu Lutfi tadi pengen kerja di Jepang tuh kan juga pengennya langgeng ya lama gitu ya. Jadi cari job yang memang benar-benar bidang yang benar-benar kita mampu gitu. Iya, Ibu. Jadi Seperti itu. mungkin juga sebenarnya kalau misalnya Henyu, saya kebetulan masih belajar bahasa Jepang ya. Kalau misalnya teman-teman nih, mungkin ya lebih ke yang cowok ya, Bu ya, untuk tadi Jidosha Seibi ya, perbaikan dan perawatan mobil. Misalnya dulu SMA atau kuliahnya berhubungan dengan otomotif mobil, boleh mencoba juga. Atau mungkin yang sudah punya SIM A nih, di bagian logistik, seperti itu pun masih ada peluangnya. Jadi boleh maksudnya tanya-tanya gitu ya. Jadi maksudnya kalaupun misalnya tadi karena pertanian dan peternakan kebetulan kami belum buka seperti itu. Jadi boleh jadi referensi juga. Betul, betul. Kak, izin Oke. tambah. Ya, silakan Kak Sakti. Iya, baik sih. Permisi bentar. Apa namanya? Saya ada teman juga sih yang mau kaigo, alumni PPKD Jaksel juga. Cuman kendalanya satu, ijazah dia kan masih di tanah, masih di sekolahan ya, belum ditebus karena kendala biaya. Tapi dia ada soft file tapi yang fotokopian. Itu gimana tuh? Dia mau banget kaigo sih. Gitu. Apakah ada bisa kayak jeda waktu? Jadi kalau misalkan ikut apa namanya, ikut Onodera ini, siapa tahu nanti di tengah-tengah tahun atau nanti di bulan-bulan apa dia bisa nebus, siapa tahu bisa menyusul maksud saya tuh gitu. Untuk Gitu, Kak. sementara
Ini baik, terima kasih pertanyaannya. Untuk sementara ini, memang kalau ready to go itu kami usahakan untuk ijazahnya sudah ada di tangan. Kenapa? Nantinya akan ada PR juga ketika bikin paspor. Biasanya paspor itu kan bisa pakai akta kelahiran, bisa pakai ijazah terakhir, dan juga kami juga ada pengecekan seperti itu. Jadi termasuk juga kalau misalnya ada perusahaan yang ingin melihat sebelum dia masuk itu dia lulusnya di mana seperti itu. Jadi alangkah baiknya kalau saya kan Onodera nggak sebulan 2 bulan terus menghilang ya teman-teman gitu. Maksudnya boleh nanti ketika sudah siap semuanya dokumen nanti mendaftar juga tidak apa-apa. Karena itu tadi ketika misalnya belum tuntas gitu ya, belum tuntas terus ternyata ada kesempatan direkomendasikan sama gurunya nih untuk interview, tapi ijazahnya ternyata dalam bentuk kopian atau apa, terus pas bikin paspor menggunakan ijazah. Karena misalnya mungkin aktanya tidak ketemu atau apa, itu nanti akan sulit di dirinya sendiri, di siswanya itu tadi. Jadi kalau kata saya, alangkah baiknya mending diselesaikan dulu. Toh Honodera nggak kemana-mana kok, masih masih di Jakarta. Seperti itu. SMP Tetap nggak bisa ditungguin ya, ya, Kak? Bu. Yang SMP. ijazah SMP Oh, nggak bisa ya? kalau oke, Eh, mungkin ini juga pengetahuan baru untuk teman-teman ya, Bu Eci ya, saya kasih tambahan deh. Kalau misalnya SSW, kebetulan untuk peraturan pemerintah Jepang itu wajib minimal lulusan SMA. Jadi itu apa ya peraturan langsung dari Jepangnya, dari pemerintah Jepangnya sendiri itu harus minimal lulusan SMA. Kemudian sudah di atas 18 itu untuk daftar SSW. Jadi kalau misalnya atau misalnya punya paket C itu tidak masalah, tapi nggak bisa kalau SMP. Maaf ya. Siap, Oke, siap. Kak, Oh, baik, Kak. Apa ini namanya? informasi baru nih. Gimana Kak Septi? Iya, aku mau banget soalnya aku ada saudara juga di prefektur Aichi, Kaigo di sana. Maksud saya tuh siapa tahu yang umur 30 ke atas bisa Hmm. direferensiin. Tapi tinggal BTW, selangkah lagi nih Bu Eci, tinggal yang bahasa Jepangnya aja bulan ini. Maksud saya mumpung ada kesempatan siapa tahu ya, bisa gitu. banyak-banyak berdoa ya, Mbak Septi. Siapa tahu abis ini nanti Bu Lutfi dapat job order hiring ya. Iya, Ada siapa tahu ya syaratnya di Bu ya. atas 30. Iya, siapa tahu masih ada kesempatannya juga gitu. Amin. Terima kasih banyak Mm-mm. Bu Lutfi ya, Bu Eci atas kesempatannya. Sama. Oke, menarik sekali ya Bu ya. Ternyata benar ya, memang harus minimalnya SMA ya, bukan SMP atau paket C ya. Iya, Karena memang di pelatihan di PPKD sendiri pun kita juga kita minimalkan tuh nggak boleh SMP gitu. Walaupun kita diprotes, tapi itu tadi ya karena kan kebutuhan dari sananya juga seperti itu ya. Kita nggak mau ngasih harapan yang palsu juga gitu. Kalau memang dari syaratnya nggak cukup, takutnya nanti berharap lebih ternyata malah nggak bisa berangkat kan juga kasihan ya repot gitu sih. ya Ibu. Memang kebetulan dari pemerintah Jepang juga wajibnya Mm-mm. setara dengan itu gitu. Katakan. Mm-mm. Siap, siap. Oke, ini sebenarnya teman-teman nanti di Onodera juga banyak bidangnya sih. Seingat aku dulu kemarin pernah ceritanya juga sampai sekarang lagi proses untuk driver sebenarnya ya Bu Lutfia ya, Iya. gitu. Ya kita doakan saja semoga semakin banyak bidang-bidang yang dibuka, khususnya yang ready to go. Jadi teman-teman nih juga nanti siapa tahu giliran udah selesai pendidikannya di JFT-nya atau SSW-nya ternyata ada peluang. Jadi kita berdoa bersama-sama nih supaya kesempatan teman-teman untuk bisa bekerja dan apa namanya berkarir di Jepang berpenghasilan dan apa kalau kemarin orang daerah berkontribusi balik ya buat negara dan keluarga gitu ya. Iya. Jadi semakin wow gitu. Oke. Ada lagi teman-teman yang mau ditanya mungkin nanti mungkin di akhir dari OUR akan share link ya berarti ya. Iya, Ibu. Nanti kami akan kirimkan mungkin secara terpisah setelah Oh, ya. secara terpisah ini dari ini ya. Oke, baik. Apa mau dibuatkan grup kah dengan teman-teman atau nanti mungkin datanya aja aku kasih buat bisa dikontak ya. Mungkin dari datanya nanti akan saya follow up lagi ke Bu Eci kalau misalnya ada Oke. teman-teman yang sudah daftar. Oke, oke, siap. Oke.
Oke, ada lagi teman-teman? Kalau nggak ada, berarti kita cukupkan sampai di sini nih. Nanti mungkin kalau ada yang mau ikutan lagi di batch berikutnya, tapi mungkin itu sosialisasinya lebih ke zero base gitu ya, jadi dari nol. Nah, nggak apa-apa juga. Mungkin nanti bisa sounding juga ke teman-temannya atau keluarganya. Dalam waktu dekat kita akan ada sosialisasi lagi untuk umum, untuk bukan yang ready to go gitu ya. Oke, kalau gitu terima kasih Bu Lutfia, Mbak Sekar, Mbak Anya, teman-teman alumni yang sudah hadir hari ini. Alhamdulillah kalau aku sih lihatnya ini berdaging semua ya, bermanfaat banget informasinya buat teman-teman dan buat saya pribadi gitu. Bisa saya teruskan lagi nanti ke teman-teman alumni yang lain. Semoga dari paparan hari ini itu dapat membuka banyak eh, apa wawasan baru dan minat yang lebih kuat lagi untuk bisa siap kerja ke Jepang. Itu. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyelenggaraan. Sampai jumpa lagi. Terima kasih Oke, Bu Tia, sama-sama Ibu. Mas Terima kasih, Sekar. terima kasih Iya, yang udah Salam join. sukses semua ya teman-teman alumni. Ya iya. Ibu, tunggu informasi selanjutnya ya. Ya, Kami izin live ya Ibu ya dari ya Onodera. silakan. Terima Terima kasih. kasih Terima teman-teman kasih. Onodera. Selamat siang. Selamat siang.